Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Fisika SMA untuk kelas 10. Di video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi pengukuran. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang pengertian pengukuran, besaran, satuan, dimensi, dan alat ukur. Nah, sekarang kita akan bahas tentang akurasi, presisi, aturan angka penting, dan notasi ilmiah. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, akurasi dan presisi. Dalam pengukuran, hasil yang akan kita peroleh bisa akurat dan presisi. Akurasi atau ketepatan ini menunjukkan kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sesungguhnya, sedangkan presisi atau ketelitian ini menunjukkan seberapa dekat perbedaan nilai saat dilakukan pengulangan pengukuran, atau seberapa konsisten nilai yang kita peroleh saat kita melakukan pengukuran secara berulang. Nah, untuk membedakan akurasi dan presisi, nah sekarang kita lihat contohnya. Misalnya, kita melakukan percobaan untuk menentukan percepatan gravitasi, misalnya dengan metode ayunan bandul. Nah, kan kita sudah tahu bahwa nilai percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, misalnya hasil yang kita peroleh dalam percobaan tersebut ada 9,0. Berarti hasil ini dikatakan akurasi atau akurat karena nilai ini dekat dengan nilai yang sesungguhnya, yaitu 9,8. Atau misalnya kita dapat 8,5 atau 10, ini juga masih dikatakan akurasi karena masih dekat dengan 9,8. Nah, kecuali kalau misalkan nilai yang kita peroleh adalah 15, misalnya 15 meter per sekon, berarti ini sudah tidak akurasi karena ini sudah sangat jauh dari 9,8. Nah, sekarang yang presisi. Dikatakan presisi jika hasil pengukuran berulang yang dilakukan hasilnya konsisten. Artinya kita melakukan beberapa kali pengukuran dan hasilnya hampir sama. Misalnya pada pengukuran yang pertama kita dapatkan percepatan gravitasi 13,0. Di pengukuran kedua kita dapatkan 13,8. Di pengukuran yang ketiga 13,4. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai-nilai ini tidak jauh berbeda atau hampir sama. Nah, itulah yang dikatakan dengan presisi, artinya hasil-hasil yang diperoleh pada pengukuran hampir sama, tidak jauh beda. Nah, tapi ini tidak dikatakan sebagai akurasi karena hasilnya ini jauh dari nilai yang sesungguhnya, yaitu 9,8. Nah, bagaimana jika hasil-hasil pengukuran yang kita peroleh seperti ini? Misalnya pada pengukuran pertama kita dapat 9,4, pengukuran kedua 9,2, pengukuran ketiga 10,0, dan pengukuran yang keempat 9,6. Jadi, dapat kita katakan bahwa hasil pengukuran ini masuk akurasi dan presisi. Akurasi karena hasilnya 9,4, 9,2, 10,0, 9,6 ini tidak jauh berbeda atau hasilnya sangat dekat dengan 9,8. Nah, itulah makanya disebut dengan akurasi. Disebut dengan presisi karena hasilnya antara pengukuran pertama sampai pengukuran keempat hasilnya hampir sama. Selanjutnya kita bahas aturan angka penting. Jadi ada beberapa aturan yang harus dipenuhi sehingga bisa dikatakan sebagai angka penting. Yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Angka bukan nol yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka-angka ini semuanya termasuk dalam angka penting. Nah, kita langsung lihat contohnya. 26,5 kg. Ada berapa angka penting? Angka pentingnya ada
3 karena semua ini bukan angka 0. Begitu juga dengan 344,78 berarti angka pentingnya ada 5. Karena sekali lagi angka yang bukan 0 termasuk dalam angka penting. Lalu bagaimana dengan angka 0? Apakah angka 0 tidak termasuk dalam angka penting? Nah, untuk angka 0 ada beberapa ketentuan. Yang pertama, angka 0 yang diapit angka bukan 0 termasuk angka penting. Maksudnya adalah angka 0 yang berada di tengah, sedangkan samping kiri kanannya itu bukan angka 0. Nah, sekarang kita langsung lihat contohnya 25,021 mm. Ada berapa angka penting pada bilangan tersebut? Nah, 0 yang ada di tengah tadi dikatakan bahwa masuk dalam angka penting. Jadi angka pentingnya ada 1, 2, 3, 4, 5 angka penting. Kemudian contoh yang selanjutnya 2021 cm. Ada berapa angka pentingnya? Angka pentingnya ada 4 karena 0 itu yang berada di tengah diapit oleh bukan angka 0 termasuk dalam angka penting. Nah, sekarang bagaimana jika angka 0-nya tidak di tengah tetapi berada di depan? Jadi, angka 0 yang terletak di depan atau di sebelah kiri angka bukan 0 berarti itu tidak termasuk angka penting. Coba kita lihat contohnya 0,0026 kg. Ada berapa angka pentingnya? Konsepnya tadi bahwa yang angka 0 yang di depan ini tidak termasuk dalam angka penting. Berarti angka penting pada bilangan ini adalah 2 saja, yaitu 2 dan 6. Sedangkan untuk 3 0 yang berada di depan ini tidak termasuk dalam angka penting. Contoh berikutnya 0,505 km. Berapa angka pentingnya? Angka pentingnya ada 3 karena angka 0 yang di depan ini tidak termasuk dalam angka penting. Jadi yang maksud angka penting hanya 3 ini. 0 ini masuk dalam angka penting karena dia berada di tengah-tengah, diapit oleh angka yang bukan angka 0. Nah, sekarang jika angka 0-nya berada di belakang, bagaimana nasibnya? Apakah dia termasuk dalam angka penting atau tidak? Jadi aturannya angka 0 di belakang bukan angka 0 tidak termasuk angka penting kecuali ada tanda koma. Langsung saja kita lihat contohnya, misalnya 20.000 gram. Ada berapa angka pentingnya? Tadi dikatakan bahwa angka 0 yang berada di belakang bukan angka 0 tidak termasuk angka penting. Jadi 00 yang berada di belakang angka 2 ini tidak termasuk dalam angka penting. Sehingga angka penting pada bilangan ini hanya 1, yaitu 2. Kemudian contoh berikutnya 2,0000 gram. Ada berapa angka pentingnya? Nah, tadi aturannya 0 yang berada di belakang bukan angka 0 tidak termasuk angka penting kecuali ada koma atau ada tanda garis. Berarti 0 yang berada di belakang koma ini masuk dalam angka penting, sehingga pada bilangan 0,0000 jumlah angka pentingnya ada 5. Sebelum kita masuk di operasi angka penting, maka kita harus tahu dulu aturan pembulatan. Di sini ada beberapa ketentuannya. Yang pertama, dibulatkan ke bawah jika angka terakhir lebih kecil dari 5. Kita langsung lihat contohnya 4,483. Angka terakhirnya adalah 3. 3 ini lebih kecil atau di bawahnya 5. Sehingga jika kita bulatkan
angka terakhirnya hilang, kemudian angka yang di depannya tetap. Dibulatkan ke bawah bukan berarti bahwa angkanya diturunkan ke bawah, tetap sama, tetapi yang di belakang dihilangkan. Kemudian aturan yang kedua yaitu dibulatkan ke atas jika angka terakhir lebih besar dari 5. Sekarang kita langsung lihat contohnya 2,958. Nah, angka terakhirnya adalah 8 dan 8 ini lebih besar dari 5, berarti kalau kita bulatkan hasilnya akan menjadi seperti ini. Angka 8-nya hilang, kemudian angka di depan angka 8 bertambah 1 menjadi 6. Jadi hasilnya adalah 2,96. Nah, jika angka terakhir tepat 5 atau pas angka 5, berarti aturannya adalah dibulatkan ke atas jika angka di depan 5 bilangan ganjil dan dibulatkan ke bawah jika angka di depan 5 bilangan genap. Kita langsung lihat contohnya 95,235. Nah, angka terakhirnya kan pas angka 5, berarti yang dilihat adalah angka di depan 5. Angka di depan 5 adalah bilangan ganjil yaitu 3, berarti ini dibulatkan ke atas sehingga hasilnya menjadi 95,24. Kemudian dibulatkan ke bawah jika angka di depan 5 bilangan genap. Contohnya 95,265. Jika dibulatkan hasilnya menjadi 95,26 karena angka yang di depan 5 adalah 6, berarti ini dibulatkan ke bawah. Sekarang kita lanjutkan di operasi angka penting. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Jadi aturan untuk penjumlahan dan pengurangan sama saja. Aturannya adalah mengikuti desimal yang paling sedikit. Jadi hasil penjumlahan atau hasil pengurangan nanti hasilnya harus mengikuti desimal yang paling sedikit atau yang paling sedikit angka di belakang koma, itu yang harus kita ikuti. Langsung saja kita masuk di contohnya. 25,6 tambah 28,34, 1 tambah 72,56. Nah, jika kita jumlahkan seperti biasa, maka hasilnya adalah 126,501. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Bagian yang ini desimalnya ada 1, maksudnya angka di belakang koma adalah 1. Kalau yang ini angka di belakang koma ada 3, ini juga angka di belakang komanya ada 2. Nah, aturannya tadi bahwa kita harus mengikuti desimal yang paling sedikit, angka di belakang koma yang paling sedikit. Nah, yang paling sedikit kan ada yang ini 26,5, paling sedikit angka di belakang koma hanya 1 yaitu 6. Nah, jadi hasil penjumlahannya ini harus kita mengikuti satu bilangan desimal di belakangnya. Berarti 126,501 kita harus bulatkan sehingga menjadi 1 desimal di belakang. Nah, kalau kita bulatkan aturannya tadi adalah jika angka terakhirnya adalah di atas 5, maka kita bulatkan ke atas. Kalau misalkan angka terakhirnya di bawah 5, maka kita bulatkan ke bawah. Sekarang kita lihat ada yang terakhir ada 1 dan juga ada 0. Jadi kalau misalkan 126,501 kita bulatkan, hasilnya menjadi 126,5. Nah, sekarang contoh yang pengurangan 88,63 kurang 56,4. Nah, kalau kita kurangkan seperti biasa kan hasilnya 32,23. Nah, sekarang kita lihat yang ini
desimal di belakangnya ada 2. Kalau yang ini 1, berarti yang kita ikuti adalah yang 1 desimal di belakangnya, sehingga 32,23 harus kita bulatkan menjadi 1 angka di belakang koma. Hasilnya ini, karena ini di bawahnya 5, berarti dibulatkan ke bawah menjadi 32,2. Untuk perkalian dan pembagian, aturannya adalah mengikuti angka penting paling sedikit. Tadi penjumlahan dan pengurangan hasilnya harus mengikuti desimal yang paling sedikit. Nah, sekarang perkalian dan pembagian aturannya mengikuti angka penting yang paling sedikit. Kita lihat contohnya, 43 kali 1,28. Nah, ini kita harus tentukan angka penting masing-masing nilai. Misalnya 43 ini ada 2 angka penting. Kemudian 1,28 ini mempunyai 3 angka penting. Nah, kalau misalkan kita kalikan seperti biasa, 43 kali 1,28 hasilnya adalah 55,04. Ini ada 4 angka penting. Sedangkan aturannya tadi kita harus rubah ke dalam angka penting yang paling sedikit. Nah, di soal angka penting yang paling sedikit ada di angka 43. 43 ini hanya memiliki 2 angka penting, berarti hasil ini harus kita rubah menjadi 2 angka penting. Kita bulatkan 55,04 dibulatkan menjadi 55. Nah, sekarang tersisa 2 angka penting. Contoh yang lain, 0,01 kali 42,0. Sekarang kita tentukan lagi berapa angka penting masing-masing nilai ini. 0,01 hanya memiliki 1 angka penting karena 0 yang di depan ini tidak masuk angka penting. Kemudian 42,0 angka pentingnya ada 3 karena 0 yang di belakang koma ini dihitung sebagai angka penting. Nah, sekarang kalau kita kalikan seperti biasa hasilnya adalah 0,42. Ini terdapat 2 angka penting, sedangkan hasilnya kita harus mengikuti angka penting paling sedikit di soal, yaitu 1 angka penting. Nah, berarti 0,42 harus kita rubah menjadi 0,4 sehingga tersisa 1 angka penting. Selanjutnya ada 6,4 bagi 0,2. 6,4 angka pentingnya 2, 0,2 angka pentingnya 1. Dikalikan seperti biasa hasilnya 32. 32 ini 2 angka pentingnya, sedangkan hasilnya kita harus mengikuti 1 angka penting. Sekarang kita bulatkan, 32 dibulatkan menjadi 3. Nah, sekarang tersisa 1 angka penting. Yang terakhir kita masuk di notasi ilmiah. Jadi notasi ilmiah ini tujuannya adalah untuk memudahkan dalam penulisan. Misalnya angka yang terlalu besar atau angka yang terlalu kecil. Angka yang terlalu besar misalnya yang triliunan atau miliaran kan terlalu banyak nolnya. Kemudian yang angka paling kecil juga banyak nolnya, misalnya 0,000 sekian, itu terlalu banyak nolnya dan agak repot kalau harus kita tulis semua nolnya. Makanya ada notasi ilmiah, kita dapat menyederhanakan penulisan angka tersebut. Nah, tujuan yang lain adalah dapat memudahkan kita menentukan banyaknya angka penting. Kita juga lebih mudah untuk melakukan perhitungan dalam aljabar. Bentuk baku dari notasi ilmiah yaitu A, kali 10 pangkat N, di mana A ini adalah bilangan asli yaitu 1 sampai 9, kemudian N ini adalah eksponen atau pangkat. A, maksudnya nanti hanya ada 1 angka di depan koma. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita lihat contohnya. Di sini ada angka 510 juta. Nah, langkah pertama kita harus tentukan nilai A-nya. Nilai A tadi itu adalah bilangan asli. Bilangan asli pada angka ini yaitu 5 dan 1. Berarti kita tuliskan dulu 5 dan 1. Kemudian A, ini menandakan bahwa hanya 1 angka di depan koma, berarti 5,1.
Nah, sekarang bagaimana cara menentukan pangkatnya? Pertama, kita letakkan koma 0 di bagian paling belakang, karena sebenarnya 510 juta atau 510 juta, 0 itu sama saja. Kita letakkan 0 di sini supaya kita lebih mudah menentukan pangkatnya. Nah, setelah itu kita geser komanya hingga menyisakan satu angka di depan koma. Berarti sampai di angka 5. Nah, coba sekarang kita mulai hitung berapa kali bergeser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali bergeser. Berarti pangkatnya adalah pangkat 8, sehingga hasilnya 5,1 kali 10 pangkat 8. Contoh berikutnya ada 60 juta. Caranya sama, pertama kita tentukan dulu nilai A atau bilangan asli. Bilangan asli pada angka ini yaitu 6. Berarti kita tuliskan 6, kemudian koma. Karena hanya ada satu bilangan asli, berarti komanya yang di belakang koma adalah 0. Berarti 6,0. Kemudian kita tentukan pangkatnya. Caranya sama, kita letakkan angka 0 di bagian paling belakang, kemudian kita geser komanya sampai menyisakan satu angka di depan koma. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali bergeser berarti pangkat 7. Jadi hasilnya adalah 6,0 kali 10 pangkat 7. Nah, untuk soal berikutnya 627 miliar 400 juta. Langkahnya sama, kita tuliskan dulu semua bilangan aslinya. Bilangan asli pada angka ini adalah 6274. Kemudian satu angka di depan koma berarti 6,274. Tentukan lagi pangkatnya, caranya sama. Sekarang kita hitung berapa kali bergeser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kali bergeser berarti pangkatnya adalah pangkat 11. Nah, sekarang bagaimana jika angkanya dalam bentuk desimal? Nah, langsung saja kita lihat contohnya. Pertama, 0,002, jadi ini dalam bentuk 0, langkah yang pertama kita tentukan dulu bilangan asli atau nilai A-nya. Nilai A di sini adalah 2, karena 2 ini bilangan asli dan hanya ada satu bilangan asli, sehingga kita tuliskan 2,0. Kemudian cara menentukan pangkatnya adalah komanya ini tinggal kita geser ke kanan sampai di bagian paling terakhir. Coba sekarang kita geser. 1, 2, 3 kali bergeser berarti pangkatnya adalah pangkat 3. Pangkat minus 3 karena ini kan dalam bentuk 0, jadi ingat kalau dalam bentuk 0, pangkatnya adalah minus. Nah, sekarang contoh yang kedua, 0,000067. Pertama kita tuliskan bilangan aslinya. Bilangan asli pada angka ini yaitu 6 dan 7. Kemudian satu angka di depan koma berarti kita tulis 6,7. Nah, sekarang cara menentukan pangkatnya bagaimana? Sama, tadi kita geser komanya ke sebelah kanan. Nah, sekarang ini sampai di mana kita akan menggeser komanya? Coba kita lihat yang ini. Karena komanya ada di antara 6 dan 7, berarti koma yang ini kita juga harus geser sampai di antara 6 dan 7. Coba sekarang kita geser. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kali bergeser. Berarti kalau 5 kali bergeser pangkatnya adalah 5. Pangkat minus 5 karena ini dalam bentuk 0, sehingga hasilnya 6,7 kali 10 pangkat minus 5. Contoh berikutnya ada 0,000 sekian 103. Jadi yang pertama kita tuliskan dulu angka yang berada di belakang 0, yaitu
103. Kemudian kita tuliskan komanya berarti satu angka di belakang koma, sehingga kita tulis 1,03. Kemudian bagaimana cara menentukan pangkatnya? Tadi sama. Nah, sekarang kita perhatikan sampai di mana kita akan menggeser komanya. Kita lihat bentuk yang ini. Komanya ada di antara bilangan 1 dan 0, berarti nanti kita akan geser komanya juga berada di antara bilangan 1 dan 0. Sekarang kita mulai geser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 11 kali bergeser sampai di antara bilangan 1 dan 0. 11 kali bergeser berarti pangkatnya adalah pangkat minus 11. Hasilnya 1,03 kali 10 pangkat minus 11. Contoh yang terakhir 4402,7. Nah, pertama kita tuliskan dulu semua bilangan ini, yaitu 44027. Kemudian kita tuliskan komanya satu angka di depan koma, berarti 4,4027. Nah, sekarang cara menentukan pangkatnya, kita geser komanya ke kiri karena bukan dalam bentuk 0, berapa kali kita geser? Kita geser sampai di antara bilangan 4 dan 4. Kita geser 1, 2, 3 kali bergeser, berarti hasilnya adalah 4,4027 kali 10 pangkat 3. Pangkat 3 tidak pakai lagi minus karena bukan dalam bentuk 0, Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita menentukan banyaknya angka penting pada bilangan yang berpangkat seperti ini? Jadi, caranya adalah kita lihat angka yang di depan. Jadi, angka yang di sini, yang ini, semua angka ini adalah masuk dalam angka penting. Sedangkan yang di belakang, yang 10 pangkat ini, bilangan ordenya ini tidak termasuk dalam angka penting. Jadi misalkan pada 510 juta jumlah angka pentingnya ada 2, yaitu 5 dan 1. Kemudian untuk yang 60 juta, kalau yang 60 juta angka pentingnya bisa 2 dan bisa 1. Karena kan bisa saja kita tulis 6 di sini, 6 tidak pakai koma 0. Kalau kita tulis 6 saja berarti angka pentingnya ada 1. Sedangkan kalau kita tulis 6,0 berarti angka pentingnya ada 2. Nah, selanjutnya yang 627.400.000.000 ini angka pentingnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 angka penting. Kemudian yang ini sama juga bisa 2 angka penting dan bisa 1 angka penting. Selanjutnya ada yang ini angka pentingnya ada 2, yaitu 6 dan 7. Kalau ini angka pentingnya ada 3, yaitu 1, 0 dan 3. 0 ini masuk dalam angka penting karena sekali lagi diapit oleh angka yang bukan angka 0. Kemudian yang terakhir ini jumlah angka pentingnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 angka penting. Oke, materi sudah selesai. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Kemudian jika masih bingung-bingung, silahkan diputar lagi videonya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.